Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama gua Andy Saputra di Selandia Baru. Nah, jadi video ini gua bikin untuk menjawab pertanyaan kalian nih. Kalau kemarin yang program kita yang Care Workforce Resident Visa, itu kan nggak bisa bawa keluarga tuh teman-teman. Nah, di sini gua hadirkan ke kalian nih program yang bisa membawa keluarga kalian untuk datang ke New Zealand dan pindah ke New Zealand, menetap di New Zealand ya. Jadi buat kalian yang penasaran kayak apa, pastikan kalian tonton video ini dari awal sampai selesai dan tunggu setelah yang satu ini. Oke teman-teman, jadi di sini gue udah hadirin buat kalian nih. Di sini ada Cihen nih. Cihen ini dia adalah relationship manager. Dia bekerja di Queen City Law ya. Jadi Queen City Law sendiri itu adalah boutique law firm yang berada di kota Auckland. Nah, Queen City Law ini dia salah satu spesialisnya adalah di bagian keimigrasian. Jadi buat kalian yang pengen migrasi dan menetap di New Zealand, itu Queen City Law adalah jawaban buat kalian semua nih. Nah, jadi thank you banget buat teman-teman semua yang udah respons di video kita sebelumnya tuh yang berjudul Care Workforce Student Visa ya. Nah, cuman di Care Workforce Student Visa itu kan memang ya salah satu kekurangannya adalah kalian nggak bisa bawa family tuh. Nah, di sini gua akan hadirin satu program lagi yang dimana kalian bisa bawa family. Oke, without further ado, langsung kita tanya ke Jenny. Sebenarnya ada solusi apa lagi nih selain melalui jalur Care Workforce Student Visa ya? Yep. Hai guys, ketemu lagi. Ya Andi, jadi kan yang kemarin kita tuh yang Care Workforce itu kita dapat overwhelming response ya. Jadi kita dapat banyak email interest yang buat orang-orang mau study Care Workforce di New Zealand karena ada pathway residennya. Yeah. Cuma downside-nya adalah kan nggak bisa bawa keluarga tuh. Jadi ada yang buat bawa keluarga, mereka bilang kan, waduh masih nunggu setahun atau selesai sekolah dong baru bisa bawa atau keluarga. Atau dapat resident kan. visa dulu ya, Iya, baru bisa sponsorin ya. Kan? Nah, jadi sekarang kita kasih untuk orang-orang nih Andy yang mau sekolah student visa di sini bisa bawa keluarga. Okay. Ya. Jadi program berikut ini nih yang bisa bawa keluarga nih Andy. Ya, pertama adalah kalau misal kamu bisa bawa keluarga kalau kamu sekolah level 9, yaitu misal kamu sekolah doctorate, PhD. Ya, PhD ya. Atau kamu sekolah level 8 di mana kamu master degree, sekolah master degree itu juga bisa bawa student. Dan kalau kamu sekolah level 7 yaitu bachelor degree ya, itu juga bisa bawa keluarga. Kalau kamu sekolah bachelor degree-nya di mana sekolahnya itu ada di green list, oke? Dan di mana di green list-nya itu ditulis tuh diperlukan kualifikasi bisa ambil pekerjaan ini. Contohnya, misalnya early childhood quantity surveyor itu kan ada di green list tuh. Yeah. Nah, untuk bisa bekerja sebagai early childhood teacher and quantity surveyor, kamu mesti bersekolah di bidang itu. Jadi kalau kamu ambil bachelor degree-nya di bidang itu tuh Andy, kamu bisa bawa keluarga kamu. Oke. Tapi kalau misal untuk jurusan master dan PhD tadi memang bebas ya? Bebas. Jadi kalau kalian pengen jurusannya bebas ya harus ambil master. Iya. Atau PhD itu teman-teman. Yes. Tapi kalau kalian mau ambil program bachelor, kalian pastikan harus ambil jurusan yang berada di green list roles. Yes, betul. Ya, supaya ada pathway to resident yang jelas ya. Yes, benar. Bentar, ini sedikit off topic dulu nih. Sebenarnya kalau misal nggak mau ngambil jurusan yang ada di green list roles, sebenarnya juga nggak masalah. Bisa tapi lewat 6-point system ya. Yes, jadi lewat skill migrant category itu SMC. Tapi kan itu residennya ya Andy. Kalau kita ngomong student visanya nih, kalau kamu apply student visa, kamu mau sekolahnya cuma bachelor degree S1, ya masih ada di green list role itu, atau ya master atau PhD. Tapi kalau kamu ambil ini untuk bawa keluarga. Cuma kalau misal kamu masih single, ya kan misal lulusan SMA memang mau sekolah S1 di sini, ya kamu bisa sekolah apa aja. Misal nih ada seorang yang lulusan SMA, terus mereka kinnya ambil di bidang jurusan bisnis misal gitu tuh, bisnis secara umum tuh. Bisa nggak? Bisa. Jadi kalau kamu mau sekolah bisnis, selama kamu nggak mau bawa keluarga, bachelor degree ya bisa.
Tapi karena memang fokus dalam video kali ini adalah untuk bawa keluarga, Yes. makanya kita hadirkan jurusan-jurusan yang ada di Green List Laws ya. benar ya. Yes. Nah, jadi visa yang diterbitkan oleh imigrasi New Zealand itu biasanya berlakunya berapa lama tuh? Jadi mereka dapatnya? tergantung kamu punya period of study. Ya. Kalau kamu bachelor degree, kamu setelah yang yang di green list itu, kalau misalnya kamu sekolahnya 3 tahun, kamu dapat open work visanya 3 tahun. Oke. Jadi kalau misalnya kamu sekolah master and PhD, misalnya sekolahnya 2 tahun, tetap open work visanya 3 tahun. Oh, oke. Ya. Ya. Nah, apakah imigrasi New Zealand tuh langsung ngasih visanya tuh oke, you bisa study di sini 3 tahun, atau imigrasi New Zealand ngasihnya cuman per tahun. Jadi setahun nanti harus perpanjang lagi student visa, harus perpanjang lagi student visa 3 tahun. Oh, oke. Jadi Kalau masa studi 3 tahun Oke, ya. jadi kalau student visa itu kamu periode visanya itu berdasarkan uang sekolah yang kamu bayar. Oke. Jadi di New Zealand itu minimal uang sekolah yang masih dibayar itu kan 1 tahun. Ya. Jadi kalau misalnya bachelor degree-nya 3 tahun, ya kan kamu bayar cuma 1 tahun dulu, ya student visa kamu 1 tahun. Tapi kalau kamu bayarnya 2 tahun, ya student visanya 2 tahun. Oke. Jadi tergantung bayar tuition fee-nya sampai di mana tuh. Jadi misal bayar setahun ya dapat setahun. Iya. Bayar langsung 3 tahun. Iya, 3 Iya, tahun. langsung dapat 3 tahun ya. Sebenarnya ya ada enaknya juga ya, positif negatif juga ya. Karena kalau misal kita uangnya udah ready, sebenarnya dibayarin 3 tahun juga malah peace of mind ya. Karena kan Yes. student visa dapat 3 tahun juga tuh lama. Benar. Nggak usah ngurus per tahunnya lagi kan. Yes, iya. Ya. Oke. Nah, untuk berkas-berkasnya apa aja sih yang harus disiapin? Oke, basically untuk dokumen basicnya student visa ya pasport, ya kan, lalu offer dari sekolahnya. Jadi setelah kamu bayar uang sekolah, sekolah akan keluarkan yang namanya official offer, ya. Jadi Of placement ya? iya, replacement atau Offer ya of placement. offer of placement, ada yang bilang official offer, ya kan. Itu kita tinggal masukin, lalu sama bukti ada dana untuk maintenance fund. Oke. Dananya itu kira-kira berapa tuh, Jerry? Oke, untuk maintenance fund, student visa untuk principal applicant-nya itu student visanya, itu kamu mesti ada minimal 20.000. 20.000 berarti sekitar 200 juta ya? Yes. 200 juta. 200 juta di tabungan untuk biaya kehidupan ya istilahnya ya? Iya, jadi paling bagus sih dananya itu ada di term deposit. Karena kalau term deposit kan dananya nggak bergerak tuh. Iya. Jadi dia tahu, oh ya imigrasi lah, oh ya dananya nggak bergerak, memang disiapkan untuk keperluan penghidupan, ya kan, living cost di New Zealand. Iya. Nah, untuk term depositnya itu lebih baik dipersiapkan berapa bulan sebelum pengaplikasian student visanya tuh? Oke, jadi kalau dananya ada di rekening aplikannya sendiri, kamu perlu show money 3 bulan, at least 3 bulan. Sebelum pengajuan Iya, student sebelum visa ya? pengajuan 3 bulan. Ya, kalau kamu ada sponsor, misalnya kamu sekolah ke sini orang tua pakai dana orang tua, berarti orang tua sponsor, ya kamu dana di orang tua itu masih 6 bulan. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum punya dana sendiri, itu bisa disponsori oleh orang tua kalian. Tapi orang tua kalian harus punya term depositnya itu 6 bulan ya. Nanti Yes. mereka mengisi form yang itu ya namanya Ya, financial support undertaking yes, form itu ya. undertaking form. Nah, kalau dananya itu disponsori oleh orang tua, itu sebenarnya ada dampak negatif nggak untuk ke aplikasi student visanya itu sendiri? Nggak Atau juga. sama aja? Tergantung sih aku bilang ya, kalau misalnya kamu anak lulusan SMA, misal lalu ke sini mau sekolah ambil bachelor degree, kan otomatis memang nggak ada dana, Ya, ya ada kan? dana, Jadi belum ada orang dana, tua, ya jadi orang tua yang sponsor. Tapi misalnya you are families, right? Lalu kamu mau ke New Zealand sekolah master. Habis itu lalu ada dana sebagian di mana dibantu oleh orang tua. Aku sih rekomendasi dana itu taruh di rekening kamu. Ya. Bisa dipindahin dulu 3 bulan gitu ya, Iya, 3 bulan. supaya mengurangi pertanyaan-pertanyaan yang tidak diinginkan mungkin ya gitu ya. Yes, ya. Nah, sekarang benefitnya apa aja sih sebenarnya dari fee paying student visa ini? Kalau misalnya Vivian, ya pertama kan pasti kamu bisa sekolah di New Zealand, ya kan, experience New Zealand lifestyle. Iya. Habis itu kalau yang tadi kita ngomong bisa bawa keluarga, ya kamu punya spouse atau kamu punya partner bisa ke sini, Ikutan. bisa ke sini dengan open work visa, ya kan Andy. Iya. Kalau open work visa kan ya berarti mereka bisa bekerja dengan employer mana saja, tidak ada ketentuan khusus untuk employernya. Habis itu anak sama, kalau misalnya dia dependent,
ya kan dia bisa ikut sama orang tua 19 tahun dan ke bawah dia ikut orang tua ya di sini free education ya. Ya benar. Tapi sebenarnya juga cukup praktikal ya. Jadi misal primary applicant-nya tuh dia lagi study di New Zealand, lagi kuliah ya. Lalu spouse-nya itu bisa bekerja dengan perusahaan apapun di posisi apapun ya. Yes. Itu benar open work visa ya? Open work visa. Ada minimum wage-nya nggak yang harus diterima? Nggak ada. Kalau open work visa itu ya kamu bisa bekerja di gaji berapapun. Oke. Iya kan? Batas waktu kerjanya kita bilangnya di sini full time. Jadi tapi ya basically full time ya sekuat-kuatnya kamu bisa kerja deh Andy. Kalau kamu bisa 40 jam ya 40 jam ya kan. Benar. Tapi kalau untuk studentnya kamu hanya bisa kerja 20 jam ya guys. Jangan lebih dari itu. Jadi untuk primary applicant-nya yang studentnya itu, karena tujuan utama seorang pelajar adalah belajar ya. Yes. Jadi bisa bekerjanya memang hanya part time ya, 20 jam per minggu ya, jangan lebih itu teman-teman pastikan ya. Unless kamu school holiday, jadi di New Zealand itu kan kita ada summer holiday ya during December. Atau term break ya. Iya atau term break, ya itu kamu bisa kerja full time. Nah sekarang kita coba ngomongin biaya ya. Kira-kira biayanya itu berapa sih? Kalau tadi kan harus disediain 200 juta dana yang harus mengendap di rekening tuh untuk dana supportnya lah istilahnya. Sekarang dana yang harus dibayarkan tuh jumlahnya berapa? Kalau ambil bachelor nih? Jadi untuk bachelor yang di intinya show money ya, dana berapa yang mesti disiapkan kan? Ya, dana berapa yang total yang mesti disiapkan. Jadi uang sekolah itu kan kalau bachelor degree itu kan dimulai dari 30.000 ke atas, tergantung course apa yang kamu ambil. Jadi 30.000 itu 1 tahun uang sekolah kamu udah mesti punya, ya kan? Lalu habis itu kamu masih ada uang 20.000 tadi untuk maintenance, ya. Nah kalau kamu bawa istri dan anak-anak, ya kamu masih ada kurang lebih another 20.000, 20.000 sampai 30.000. Jadi basically biasanya untuk kamu satu keluarga dengan 2 anak ya Andy, orang rata-rata kamu masih siapin at least masih ada 700 juta sampai 800 juta. 800 juta ya? Iya. Nah 700-800 juta itu tadi, itu berarti untuk study bachelor ya? Ya untuk study bachelor ataupun master ataupun PhD. Oh sebenarnya berarti biaya itu sama aja ya? Iya biaya sama aja. Kalau kamu sekolah bachelor kan berarti tahun depannya kamu masih ada lagi dana buat uang sekolahnya kan? Iya. Oke jadi makanya ya totalnya 300 juta. Yang uang sekolahnya kan dimulai dari 300 juta tuh tahun pertama. Jadi kalau kamu sekolah 3 tahun ya kamu nanti tahun depan bayar uang sekolah lagi 300 juta lagi. Jadi bentar, jadi mahal juga ya? Bisa 1 miliar tuh? Oh iya. Oke. Nah berarti untuk bisa membuat student visa itu memang dibutuhkan offer of placement itu tadi ya? Yes. Jadi offer of placement itu ya kalau untuk bikin work visa ya kayak job offer ya, semacam job offer ya? Iya betul. Oke, nah selain menunjukin offer of placement tadi, itu kita harus nunjukin apa lagi tuh untuk bikin student visa-nya? Ya tentu aja SKCK ya kan, lalu medical check, kamu masih sehat juga untuk bisa, dan medical check SKCK juga itu untuk satu keluarga ya, kalau kamu bawa satu keluarga, semua ya semua mesti. Untuk student visa harus punya insurance ya? Yes, jadi sangat penting guys, student visa itu karena kan kamu nggak ditanggung sama public health. Jadi memang itu requirementnya, untuk student visanya kamu masih selalu ada health insurance. Jadi sekolah pasti akan nanti enroll kamu untuk dan kamu bayar. Ya. Nah tapi untuk partner itu biasa sekolah nggak ngurusin. Tapi rekomendasi aku Andy untuk partner dan anak-anaknya juga, please punya health insurance di New Zealand. Karena kalau kamu sakit itu tidak ditanggung sama pemerintah. Oke. Berarti untuk partnernya tadi kan mereka bisa kerja tuh bebas tuh open work visa kan? Itu nggak masuk di public health New Zealand? Nggak masuk. Nggak di cover ya? Cuma di cover sama SEC kan. Tapi SEC kan kalau if you accident, kalau itu bukan accident claim ya dia nggak cover. Tiba-tiba misalnya contohnya kalau accident SEC cover kan misalnya kamu lagi kerja jatuh. Tapi kalau misalnya kamu tiba-tiba perlu operasi usus buntu itu kan bukan accident, bener nggak? Itu health insurance masih cover. Kalau kamu nggak ada health insurance ya kamu mesti pulang Indonesia untuk operasi. Nah buat teman-teman yang penasaran apa tuh ACC tuh, gue bahas sedikit aja nih. Jadi di New Zealand itu ada yang namanya ACC itu, Accident Compensation Corporation. Nah jadi ACC ini tuh
mengcover semua orang yang berada di New Zealand, bener kan? Yes. Termasuk visitor visa pun juga di cover. Jadi kalian yang lagi melancong di New Zealand, atau kalian yang lagi turis di New Zealand, dan itu misal kalian kakinya terkilir tuh waktu jalan-jalan di mungkin jalan-jalan di pantai atau lagi hiking terus kaki kalian terkilir, itu kalian tercover ACC ini tadi. Jadi kalian tinggal datang aja kayak ke fisioterapi, atau kalian bisa datang ke hospital, itu nanti di cover oleh ACC semua biayanya ya. Ya, selama assessment dari dokter bilang itu memang itu adalah accident. Tapi proses klaimnya simple kok, gampang kok itu ya, ACC ya, nggak ribet. Iya, government yang akan urusin itu semua. Oke, nah sekarang kita ngomongin tentang insurance nih, yang tadi tuh kan student visa holders itu kan harus punya travel insurance ya, atau health insurance. Health insurance. Nah, health insurance-nya tuh rata-rata biayanya berapa sih? Health insurance biasa untuk student visanya di bawah 1.000-an nih. Di bawah 1.000 per tahun ya? Per tahun. Tapi dengan health insurance itu juga peace of mind juga teman-teman. Misal nih, dalam setahun kalian misal ada sakit flu, itu kalian pergi ke GP juga semuanya di cover, termasuk obat-obatannya bakalan di cover sama health insurance-nya ya. Insurance ini tuh kita diperlukannya tuh setelah kita tiba di New Zealand atau waktu bikin student visa udah butuh insurance. Jadi biasanya waktu kamu bayar uang sekolah, ya misalnya uang sekolah 30.000, di situ dia udah tambahin di dalamnya ada asuransinya harganya berapa, lalu misalnya ada material fee berapa, jadi final amount tuh misalnya 33.000 itu yang student mesti bayar. Jadi itu insurance sudah dibayar upfront. Berarti untuk insurance-nya tuh diorganize oleh sekolah, kampusnya ya atau sekolahnya ya. Oke, sekarang kita ngomongin proses pembuatan visanya nih. Jadi setelah semua berkas-berkas dan dokumennya tadi terkumpul dan ini juga sudah ada, sudah siap semua, itu prosesnya pembuatan visa itu berapa lama? Sekarang rata-rata student visa approval itu 3 bulan sampai 5 bulan. 3 bulan sampai 5 bulan ya? Yes, jadi cukup lama. Jadi kalau buat yang mau sekolah kamu mesti perhatiin intake-nya kapan. Kalau misalnya kamu intake-nya Oktober ya 3 bulan sebelumnya itu kamu udah mesti submit dokumen, udah mesti siap sebelum itu. Tapi biasanya pihak imigrasi pun juga ngeliat juga ya, kalau misalnya kita intake-nya dalam waktu 3 bulan, mereka biasanya juga akan cash close-nya 3 bulan juga kan, maksudnya ngasih visanya dalam 3 bulan juga kan? Yes, ya tergantung juga kalau misalnya kamu submit sebulan sebelum intake yang mulai, ya bisa delay. Ya jadi itu merupakan tanggung jawab si aplikannya untuk make sure dia punya submission itu 3 bulan sebelumnya. Dan mesti lawful di New Zealand-nya ya, dengan student visa ya kalau mau belajar ya. Nah sekarang ngomongin biaya pembuatan visanya nih. Biaya pembuatan visanya dari KCL berapa nih? Guys, biasanya jadi kita ada kerjasama ya Andy sama beberapa sekolah. Ya, jadi kalau kamu perlu buat advice sekolah, student visa, you can contact us. Jadi kalau kamu enroll ke sekolah itu through kita, biasanya student fee-nya kita nggak charge. Jadi kamu hanya perlu bayar immigration application-nya aja ke imigrasi, lalu seperti medicalnya kamu, SKCK-nya kamu, translation fee, ya basically kita bilang admin fee kamu perlu bayar. Tapi kita tidak charge legal fee. Cuma kalau kamu mau bawa partner dan anak-anak itu kita akan kenakan legal fee. Jadi untuk partnership work visa beserta dependent student visanya itu kita charge mulai dari 2.500 plus GST plus administration plus application fee. Nah berarti biaya aplikasi untuk partner dan dependent children exclude ya daripada principal applikannya. Which is around 2.500 tadi ya. Itu untuk anak-anak juga sama ya, 2.500 per anak ya? Iya, karena biasa aplikasi anaknya kan ikut mamahnya atau partnernya ya, spouse-nya itu satu aplikasi. Jadi fee-nya itu semua include di dalam. Ya tergantung berapa anak. Nah untuk anaknya harus di bawah 19 tahun ya? Yes. Oke, jadi setelah dapat student visa, itu kalau mereka udah selesai kuliahnya atau selesai sekolahnya tuh mereka langkah-langkah selanjutnya apa tuh, mungkin bisa di-spill? Jadi kalau visa kamu semua udah keluar ya berarti kan kamu ke sini. Nah, waktu kamu sekolah, nah lalu ada tuh Annie nanya aku, lalu akomodasi gimana semua. Nah, guys, kita bisa bantu kamu, kita ada kerjasama sama akomodasi ya, kita bisa bantu kamu, refer kamu ke orang yang bagian akomodasi. Jadi kamu bisa ngobrol sama mereka ya akomodasinya di mana.
ya itu. Dan mungkin ada yang nanya biaya hidup ya Andy ya. Nah, sewa di sini kalau kamu bawa keluarga, berarti kan kamu sewa satu rumah. Biasanya renting kalau misalnya tergantung zoning di sini. Zoning artinya kalau kamu ada anak kamu mau dimasukkan di daerah sekolah yang bagus ya, rental per minggunya itu dimulai dari $600 per minggu. Ya, kamu kali 4 plus biaya hidup sehari-hari. Ini jangan makan di luar ya guys, masak di rumah nih ya, namanya hemat nih ya, paket hemat. Ya mungkin 1 bulan itu biaya hidup kamu yang kamu perlu ada sekitar 4.500 1 bulan ya. Iya, itu kamu mesti siapin. Jadi kalau kamu bawa pasangan hidup kamu kerja 40 jam, ya kan, dengan sekarang misalnya minimum wage aja ya Andy $23, kamu hitungin dikali 40 jam per minggu, harusnya itu bisa bantu kamu untuk biaya uang sewa. Untuk cover biaya uang sewa tuh, ya betul. Makanya karena memang ya tingginya biaya hidup di New Zealand itu tadi ya, mungkin dari situ imigrasi New Zealand juga memberikan partner atau dependent work visa ya. Jadi prinsipal aplikannya dia bisa study, part time work, dan juga untuk spouse-nya dia bisa full time working gitu. Ya kan, jadi you dapat double benefit, kamunya sekolah tambah pintar, anak kamu bisa sekolah gratis, experience, ya kan? Sekolah gratis, New Zealand education experience, ya kan? Dimana teman-temannya itu multicultural dari negara macam-macam, jadi is to improve the kids confidence ya. Itu kan yang kita mau. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara rent rumah di New Zealand, itu bisa kalian tonton di video yang udah gua bikin sebelumnya tuh ya, di situ ya. Nah, sekarang untuk partnernya, itu kan mereka kan dapat open work visa tuh. Mereka tuh biasanya kerjanya apa sih tiba mereka di New Zealand? Biasanya practically nih guys, kalau misalnya untuk partner kamu ke sini kan kamu sibuk sekolah, partner kerja. Di sini sih basically banyak kerjaan hospitality ya Andy. Hospitality, kerjaan apa tuh namanya construction, sama retirement village, jaga orang tua di panti jompo. Ini banyak, biasa 3 ini yang sekarang nih lagi industrinya yang lagi orang perluin. Jadi hospitality itu kayak jadi waiter. Atau jadi housekeeping, chef. Juga bisa ya. Tapi kalau misal kalian pengen kerjaan yang lebih umum, itu juga bisa kerja kayak di grocery stores, jadi kasir gitu ya. Jadi kasir, itu part of like kind of hospitality. Kalau construction kan dia jadi painter. Jadi painter, benerin roof. Tapi untuk kita community Indonesia sih nggak banyak ya kerjaan construction ya. Biasa community Indonesia banyak itu hospitality. Dan sekarang yang lagi berkembang itu kalau kita bilang HK worker. Care worker yang care workforce itu ya. Care workforce itu sekarang juga lagi banyak orang kerja di sana. Karena sekarang ya HK worker ini kayak kamu tahu retirement village di sini itu kita bilang panti jompo lagi banyak dibangun ya. Karena kan panti jompo di sini kan fasilitasnya bagus tuh Andy. Retirement village dia ada dokternya siap di sana, ambulannya, rumah sakitnya, ada manajernya yang aturin kamu kegiatannya gitu. Tuh buat kalian yang mungkin berencana pensiun di New Zealand ya. Well taken care. Tapi buat kalian yang pengen kerja di New Zealand, kalian juga cek juga tuh video yang udah gua bikin sebelumnya ya. Itu tentang care workforce tuh. Cuman itu tadi salah satu kekurangannya memang nggak bisa bawa keluarga ya. Tapi care workforce itu sendiri adalah program yang bagus sebenarnya teman-teman. Karena dengan kalian study 1 tahun itu dengan biaya 16.500-an. Study setahun, nanti di situ ada program magangnya juga. Nanti setelah selesai kuliah, kalau kalian kerja di bidang itu, di bidang aged care tadi atau di care workforce tadi, kalian juga ada pathway to resident yang jelas. Sehingga kalian bisa apply resident visa dan menjadi pemegang resident visa Selandia Baru. Nah, buat kalian yang penasaran apa aja sih benefitnya jika kalian pegang resident visa Selandia Baru, kalian juga bisa nonton di video yang udah gua bikin sebelumnya tuh. Nah, di situ kalian akan belajar apa aja sih benefitnya kalau kalian sudah pegang resident visa Selandia Baru ya. Oke teman-teman, buat kalian yang berminat untuk study di New Zealand, kalian bisa hubungin ke tim kita. Alamat emailnya study@nfrin.media ya. Kalian kontak aja ke situ, nanti tim kita semua akan balesin kalian.
Nah, buat kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan yang lain, kalian juga bisa mampir ke web gua tuh. Alamatnya di saputra.org. Nanti di situ kalian bisa tulis pertanyaan-pertanyaan kalian. Nanti tim kita akan balesin pertanyaan kalian. Oke teman-teman, buat kalian yang punya pertanyaan yang lain, kalian juga bisa tulis di kolom komentar bawah. Untuk pertanyaan kalian yang menarik, akan gua bikinin video khusus buat kalian. Untuk pertanyaan kalian yang sensitif, kalian bisa DM di Instagram gua @andijesa. Oke Jenny, thank you banget buat waktunya dan update tentang peluang studi dan pindah tinggal menetap di New Zealand ya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Waktu kalian subscribe, nyalain juga tombol loncengnya, sehingga saat kita upload video terbaru, kalian semua dapat update dan notifikasi dari kita. Thanks for watching guys, God bless you all, bye-bye.